Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Nisa. Saya dari kelas 6 BPGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menyampaikan video presentasi hasil penelitian simulasi sidang skripsi guna untuk menyelesaikan tugas UAS pada mata kuliah penelitian tindakan kelas atau PTK yang dibina oleh Bapak Mawardi SSI MPD. Baiklah, di sini saya mengambil judul penelitian upaya meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi melalui penggunaan metode pembelajaran information search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Pada bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Untuk latar belakang, pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap manusia, karena dengan pendidikan, seseorang akan menjadi lebih baik dan dipandang dengan derajat yang tinggi. Nah, peran guru merupakan unsur yang dominan dalam menentukan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum SD, memahami setiap perubahan siklus, perubahan nilai, dan perkembangan siswanya. Nah, di sini terdapat siswa. Dalam proses pembelajaran, siswa kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya. Siswa diarahkan hanya untuk menghafal informasi. Otak siswa dipaksa mengingat dan menghubungkannya dalam kehidupan sehari-harinya. Maka dari itu, kebanyakan siswa hanya pintar dalam soal teoritis, tetapi miskin dengan aplikasinya. Salah satunya pada pelajaran PKN. Seperti yang sudah kita ketahui, pelajaran PKN di sini membentuk warga negara untuk menjalankan kewajiban dan hak-haknya sebagai warga negara yang taat dan cerdas yang telah diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Seperti yang telah dikatakan oleh Susanto 2013, menjelaskan PKN adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian, peran guru di sini merancang strategi pembelajaran PKN yang baik dan tepat untuk siswanya, dengan tujuan siswa dapat memahami apa yang akan disampaikan sesuai dengan tujuan tertentu, dengan tujuan pembelajaran tertentu. Salah satu indikator adalah tercapainya nilai ketuntasan minimum atau KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah. Berdasarkan data yang tercantum pada tahun 2016-2017, pada mata pelajaran PKN di SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang pada semester 1 nilai rata-rata UTS hanya 40% atau sekitar 16 siswa dari 40 siswa KKM pada mata pelajaran PKN adalah 75. Maka hasil belajar PKN dikatakan cenderung rendah. Rendahnya nilai ini didominasi pada penggunaan metode ceramah. Siswa menjadi pasif karena pembelajaran hanya fokus pada guru dan suasana terjadi membosankan. Sehingga siswa beranggapan pelajaran PKN itu adalah pelajaran yang sulit. Keadaan tersebut berakibatkan menimbulkan dampak negatif pada daya serap dan kemampuan siswa, sehingga hasil belajar siswa yang akan dicapai akan sulit mengalami peningkatan. Maka secara otomatis nilai siswa yang didapat pun akan rendah. Nah, solusinya melihat kondisi tersebut, peneliti berupaya untuk mengatasi proses pembelajaran PKN dengan menerapkan model pembelajaran yaitu information search. Nah, model ini menentukan siswa untuk aktif dalam mencari apa yang dicari sampai mereka sendiri menemukan apa yang mereka pelajari dari berbagai sumber belajar. Nah, sumber tersebut bisa dari mana saja, bisa dari dokumen, buku teks, artikel, atau informasi dari internet. Kegiatan itu terbukti berpusat pada aktivitas siswa dalam mengikuti pelajaran PKN. Baiklah, selanjutnya
ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, pendayagunaan sumber belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pelajaran yang cukup luas. Yang kelima, rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapainya. Selanjutnya, di sini ada batasan masalah. Batasan masalah di sini terdapat dua. Yang pertama, penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Dan yang kedua, peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana efektivitas penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Selanjutnya, di sini ada tujuan penelitian. Tujuan peneliti yang pertama, menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. 2. Meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat baik secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode information search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum diteliti dalam rangka pengembangan pembelajaran PKN dalam penelitian yang relevan. Praktis bagi yang pertama siswa untuk menumbuhkan motivasi dan meningkatkan hasil belajar. Praktis bagi guru untuk mengetahui strategi dan menambah pengetahuan, dan praktis bagi sekolah untuk membuat program pelatihan dan menumbuhkan iklim pembelajaran. Selanjutnya, di sini ada kita memasuki bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di sini terdapat beberapa poin-poin. Yang pertama ada belajar, hasil belajar, dan PKN. Untuk belajar, di sini belajar menurut teori behaviorisme Siregar dan Nara 2010 adalah suatu proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Yang kedua ada hasil belajar. Menurut Sujener 2009, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Di sini ada PKN. Menurut Susanto 2013 menjelaskan PKN adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada bangsa Indonesia. Nah, di sini terdapat teori metode pembelajaran information search dan globalisasi. Selanjutnya, di sini terdapat kerangka berpikir. Kerangka ini terdapat 3. Yang pertama ada kondisi saat ini, yaitu metode pembelajaran yang digunakan metode konvensional, siswa pasif dan dalam kegiatan pembelajaran, pendayagunaan sumber daya belum optimal, rendahnya hasil belajar. Yang kedua di sini ada tindakan. Tindakannya adalah penerapan metode pembelajaran information search. Yang kedua, meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui metode information search di kelas. Dan yang ketiga ini ada tujuan atau hasil. Hasil belajar siswa meningkat. Baiklah, selanjutnya. Di sini ada hipotesis metode pembelajaran information search. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode information search diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Oke, next.
Di sini kita memasuki bab 3 yaitu metode penelitian. Pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau biasa disebut dengan PTK. Tujuannya untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses yang direncanakan sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Chemis dan MC Taggart yang melaksanakan kegiatannya membentuk spiral yang dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, lalu kembali kepada perencanaan yang merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang pemecahan masalah. Seperti gambar di sini, ini adalah teori Chemis dan Taggart, yaitu membuat perencanaan, lalu pengamatan, kemudian refleksi kembali kepada perencanaan agar dapat mengancang-ancang sebuah permasalahan. Oke, next. Kehadiran dan peran guru di lapangan. Kehadiran dan peran guru di lapangan. Peneliti sebagai guru. Peneliti dalam hal ini terlebih dahulu membuat perencanaan pembelajaran, kemudian melakukan tindakan, pengamatan, dan melakukan refleksi dengan tujuan memperbaiki pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN pada sistem 11.4 dengan menggunakan metode pembelajaran information search. Penelitian ini berkolaborasi dengan 2 rekan sejawat sebagai pengamat observasi, yaitu observasi 1 guru kelas 3 dan observasi 2 guru kelas 4 lainnya yang membantu peneliti dalam mengamati tindakan guru dan siswa di lapangan. Selanjutnya, untuk tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Penelitian ini direncanakan dilakukan pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Juni 2016. Selanjutnya, untuk instrumen penelitian, berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hasil belajar PKN adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Berdasarkan indikator keberhasilan siswa, hasil belajar siswa dapat dikatakan meningkat secara klasikal jika minimal 85% siswa telah memperoleh nilai lebih dari KKM sekolah, yaitu 75 dan tindakan dikategorikan berhasil jika 100%. Proses pelaksanaan tindakan guru telah sesuai dengan skenario pembelajaran. Baiklah, selanjutnya. Di sini terdapat teknik pengumpulan data, yaitu berupa tes, observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Untuk teknik analisis data, yaitu peneliti pertama mengumpulkan data, kedua penyajian data, kemudian reduksi data, lalu simpulan-simpulan atau penarikan. Nah, untuk keabsahan data triangulasi, peneliti menggunakan triangulasi, yaitu yang pertama observasi, wawancara, kemudian dokumentasi, maka mendapatkan hasil yang sah. Selanjutnya, di sini desain dan prosedur penelitian siklus 1 dan 2. Untuk siklus 1 di sini prosedur penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan oleh peneliti dari 2 siklus, yang mana pada setiap siklus ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahapan perencanaan, tahapan tindakan, tahap observasi, dan tahap refleksi. Prosedur pelaksanaan penelitian ini dideskripsikan sebagai berikut. Untuk siklus yang pertama, rencana, yaitu rencana pelaksanaan PTK antara lain mencakup kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, menyusun rencana pembelajaran siklus 1 sesuai dengan kurikulum PKN SD kelas 4. Yang kedua, untuk mengetahui materi yang akan disampaikan kepada siswa dalam penelitian ini. Peneliti melakukan analisis standar isi untuk mengetahui
standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SK atau KD yang akan diajarkan kepada siswa. Yang ketiga, peneliti mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan memperhatikan indikator-indikator hasil belajar. Yang keempat, mengembangkan bahan bacaan yang menunjang SK dan KD dalam rangka implementasi PTK. Yang kelima, mendesain metode pembelajaran yang sesuai dengan metode yang akan diteliti. Yang keenam, menganalisis berbagai alternatif pemecahan masalah yang sesuai dengan kondisi pembelajaran. Yang ketujuh, mengembangkan lembar kerja siswa atau LKS. Yang kedelapan, mengembangkan pedoman atau instrumen yang digunakan dalam siklus PTK. Dan yang terakhir, menyusun alat evaluasi pembelajaran sesuai dengan indikator hasil belajar. Yang B, terdapat tindakan. Pada komponen ini, peneliti melaksanakan tindakan berdasarkan rencana tindakan yang telah ditetapkan dan dirancanakan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan hasil belajar, perubahan proses pembelajaran, perilaku, sikap, dan hasil belajar siswa. Dan yang C, terdapat observasi atau tindakan. Di sini pada komponen ini peneliti mengamati dampak atau hasil dari tindakan yang dilaksanakan atau dikenakan pada siswa. Apakah berdasarkan tindakan yang dilaksanakan itu memberikan pengaruh yang meyakinkan terhadap perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran dan hasil belajar siswa atau tidak. Dan yang terakhir di sini ada refleksi. Pada komponen ini, peneliti menganalisis hasil pelaksanaan pembelajaran dan menyusun RPP berdasarkan SK dan KD untuk siklus kedua. Dan selanjutnya terdapat siklus kedua. Setelah melakukan siklus pertama, peneliti melakukan siklus kedua, yaitu yang pertama ada rencana. Berdasarkan hasil refleksi pada siklus pertama, peneliti membuat rancangan pada siklus kedua dengan terlebih dahulu merancang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sesuai dengan SK dan KD dalam standar isi. Dan yang kedua di sini terdapat tindakan. Peneliti melaksanakan tindakan yaitu pembelajaran sesuai dengan RPP yang dikembangkan dari hasil refleksi siklus pertama. Dan yang ketiga di sini ada pengamatan. Peneliti mengadakan observasi terhadap proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Dan terakhir di sini terdapat refleksi. Peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus kedua dan menyusun perencanaan untuk siklus 3 dengan membuat RPP. Maka dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa dengan menggunakan metode pembelajaran Information Search ini dapat meningkatkan hasil belajar di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang pada pelajaran PKN. Mungkin cukup sampai di sini presentasi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan yang terdapat pada diri saya sendiri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.